Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlia. Di sini saya akan menjelaskan materi transformasi dengan NIM 33/2017-003 mata kuliah kajian matematika SMA. Nah, di sini ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama itu translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, yang keempat dilatasi, yang kelima komposisi transformasi dengan matriks. Nah, yang pertama translasi. Pengertian dari translasi tersebut adalah pergeseran atau transformasi adalah transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Nah, perhatikan perpindahan tempat duduk Niko, Sentara, dan Ucok ini. Nah, yang pertama, Niko Sentara berpindah dua lajur ke kiri dan dua baris ke belakang. Saat berpindah ini, Niko Sentara telah melakukan translasi dua satuan ke kiri dan dua satuan ke kanan atau ke atas yang ditulis dengan -2, 2. Kemudian Ucok berpindah dua lajur ke kiri dan satu baris ke depan. Saat berpindah ini, Ucok telah melakukan translasi dua satuan ke kiri dan satu satuan ke bawah yang ditulis dengan -2 sama -1. Nah, misalkan ke tempat duduk Niko Sentara minggu lalu di titik A, N, A, B pada koordinat kartesius dengan translasi -2, 2, diketahui tempat duduk minggu ini pada titik N, aksen A, -2, B, +2. Selanjutnya itu translasi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. N, A, B, -2, 2 menuju rotasi N aksen A, -2, B, +2. Dengan prinsip yang sama, jika titik P, A, B ditranslasikan dengan T1 sama dengan HK, maka diperoleh bayangan P aksen A plus H, B plus K secara sistematis ditulis sebagai berikut seperti ini. Nah, apabila hasil bayangan T1 ditranslasikan dengan T2 sama dengan LM, akan didapat hasilnya itu P aksen A plus H, B plus K, T2 itu sama dengan LM, ditranslasikan menjadi P double aksen A plus H plus L, B plus K plus M. Nah, translasi T ini merupakan translasi T1 dilanjutkan dengan T2, yang dituliskan dengan T2 bundaran T1. Oleh karena itu T1 sama dengan H dan T2 sama dengan LM, maka T2 bundaran T1 sama dengan H plus L, K plus M. Akibatnya, titik P, A, B ditranslasikan dengan T1 dilanjutkan dengan translasi T2 menghasilkan bayangan P double aksen sebagai berikut. Selanjutnya itu refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan menggunakan sifat bayangan oleh satu cermin. Nah, di sini ada satu gambar. Perhatikan lingkaran Q yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, dari gambar tersebut kita bisa dapatkan yang pertama, lingkaran Q kongruen dengan bayangannya yaitu lingkaran Q aksen. Yang kedua, jarak setiap titik pada lingkaran Q ke cermin sama dengan jarak setiap titik bayangnya ke cermin, yaitu KA sama dengan Q aksen A dan PB sama dengan P aksen B. Sudut yang dibentuk oleh cermin dengan garis yang menghubungkan setiap titik kebayangannya adalah sudut siku-siku. Sifat-sifat tersebut merupakan sifat-sifat refleksi. Nah, dengan menggunakan sifat-sifat ini dapat ditentukan bayangan sebuah titik yang dicerminkan terhadap suatu garis atau terhadap suatu titik lain. Nah, di sini ada komposisi dua refleksi. Misalnya titik A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis X sama dengan K. Untuk mengetahui pencerminan ini, di sini ada gambar. Nah, perhatikan titik A, B terhadap garis X sama dengan H dan X sama dengan K. Ini. Nah, dari gambar tampak bahwa A, B garis X sama dengan H merefleksikan A aksen 2H minus A, minus B. Garis X sama dengan K merefleksikan A double aksen 2 dikalikan minus H plus A, B. Dengan cara yang sama dapat ditentukan
bayangan titik A, B yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan M. Dilanjutkan dengan pencerminan terhadap Y sama dengan N sebagai berikut. Seperti ini. Nah, sekarang jika titik A, B dicerminkan terhadap dua garis yang saling berpotongan tegak lurus, misalnya pencerminan terhadap garis X sama dengan H dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis X sama dengan Y sama dengan M, diperoleh bayangan A double aksen seperti yang berikut. Nah, selanjutnya itu adalah rotasi. Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik terhadap sejauh A terhadap suatu titik pusat rotasi. Nah, di sini ada gambar dengan menggunakan jangka. Anak kota membuat sebuah busur lingkaran. Ia menusukkan jarum jangka di titik O, kemudian memutar jangka dengan sudut putar alfa berlawanan dengan arah jarum jam. Melalui peragaan ini, anak kota telah melakukan rotasi sebesar alfa dengan pusat titik O. Nah, misalkan posisi awal pensil jangka pada titik A, B setelah diperbesar alfa dengan titik pusat O, posisi pensil jangka ini berada pada titik A aksen, B aksen seperti pada gambar berikut. Nah, posisi awal pensil jangka ini dapat dituliskan dalam koordinat kutub A, R, cos theta, R, sin theta. Adapun posisi pensil jangka setelah diputar sebesar alfa dengan berlawanan arah dengan arah perputaran jarum dapat ditulis sebagai A aksen, R, cos theta plus alfa. Jadi dinyatakan dalam bentuk matriks, persamaan tersebut menjadi matriks berikut. A aksen sama dengan A aksen B aksen sama dengan R cos theta plus alfa, R sin theta plus alfa. Sampai. Nah, dari uraian tersebut kita dapatnya rumus rotasi sebesar alfa dengan titik pusat O 0,0 sebagai berikut. A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan cos alfa sin alfa dikali A dikali B. Yang misalnya itu dilatasi. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran tetapi tidak mengubah bentuk. Di sini ada contoh. Aini dan teman-temannya berkunjung ke IPTN. Di sana mereka mengambil tim miniatur sebuah pesawat terbang. Miniatur pesawat terbang ini mempunyai bentuk yang sama dengan pesawat terbang sesungguhnya, tetapi ukurannya lebih kecil. Bentuk seperti miniatur pesawat terbang ini telah mengalami dilatasi diperkecil dari pesawat terbang sesungguhnya. Selain dilatasi diperkecil, terdapat pula dilatasi diperbesar. Misalnya, percetakan foto yang diperbesar dari kelasnya. Faktor yang menyebabkan diperkecil dan diperbesarnya suatu bangun ini disebut faktor dilatasi. Nah, jika K lebih kecil dari minus 1 atau K lebih besar dari 1, maka hasilnya dilatasinya diperbesar. Jika minus 1 kurang dari K kurang dari 1, maka hasil dilatasinya diperkecil. Jika K sama dengan 1, maka hasilnya dilatasinya tidak mengalami perubahan. Nah, dilatasi untuk menentukan lingkaran hasil dilatasi dengan menggunakan matriks sebagai berikut. X1 aksen, Y1 aksen, X1 aksen, Y2 aksen. Ini ada setengah, 0, 0 setengah, 4, 2, 4, 4. Hasilnya itu sama dengan 2, 1, 2, 2. Cara umum dilatasi sebagai berikut. Titik P, A, B didilatasi terhadap pusat O 0,0 dengan faktor skala K menghasilkan titik P aksen KA plus KB. Cara matematis ditulis seperti ini dan dapat dinyatakan dalam bentuk matriks seperti ini. Titik P, A, B didilatasi terhadap pusat F, M, N dengan faktor skala K menghasilkan titik P aksen K, A minus M plus MK, B minus N plus N. Secara matematis, maka kita dapatkan hasilnya itu seperti ini dalam bentuk matriks. Misalnya itu komposisi transformasi dengan matriks. Transformasi T memetakan titik P, X, Y menuju P aksen, X aksen, Y aksen. Hubungan antara X aksen, Y aksen dengan X, Y ditentukan oleh E aksennya sama dengan AX plus BY, Y aksennya sama dengan CX plus DY, atau X aksen, Y aksen sama dengan AC, BD,
dikali X, Y, XY. Dengan demikian, matriks yang bersesuaian dengan transformasi T adalah M, A, C, B, D. Nah, maka transformasi matriks transformasi geometri berordo 2 kali 2. Nah, jika T1 dan T2 masing-masing adalah termasing bersesuaian dengan materi matriks, maka M1 sama dengan matriks A, B, C, D, dan M2 matriks E, F, G, H. Maka komposisi transformasi dinyatakan dengan T2, T1 bersesuaian dengan perkalian matriks M2 dikali M1, yang ini M1 dikali M2. Hasil perkalian M1, M2 belum tentu sama dengan hasil perkalian M2 dikali M1. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.